Robert Huo. Perjalanan Sang Milioner. Bab 21. Secara logis tidak ada yang salah dengan kejadian ini, tetapi Charles Ji tidak menyukainya. Tidak masalah apakah melakukannya dengan benar atau salah, itu tidak masalah. Tidak peduli trik apa yang ingin kamu mainkan, tetapi lebih baik jujur. Charles Ji berkata dengan ekspresi sombong, kamu mungkin tidak tahu, Ketua Sia dari Dewan Perdagangan Provinsi telah memeriksa perusahaan kami. Dan pada dasarnya setuju kami bergabung dengan Dewan Perdagangan. Ketika memasuki Dewan Perdagangan Provinsi sebagai perwakilan perusahaan, apakah menurutmu kamu memiliki beberapa hari bahagia lagi? Ini adalah hari-hari terakhirmu untuk meraih kesempatan untuk menjadi bebas, kamu harus memanfaatkannya, GM. Novaji mengerutkan kening. Dia tahu cabang perusahaan ingin bergabung dengan Dewan Perdagangan Provinsi, dan dia juga mengerti apa arti sumber daya Dewan Perdagangan bagi perusahaan. Secara umum, perwakilan Dewan Perdagangan dipegang oleh penanggung jawab perusahaan. Tetapi perusahaan keluarga Ji selalu diwakili secara langsung. Dulu Novaji tidak ingin bertarung, tetapi Charles Ji mengendalikan seluruh proses, dia tidak diizinkan untuk ikut campur sama sekali. Sama seperti Howard Xia datang ke perusahaan untuk menyelidiki hari ini, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Hal ini menunjukkan bahwa keagungan seorang GM tidak hanya tidak layak untuk disebutkan di depan orang ini, bahkan direktur setingkat di bawahnya juga menentangnya. Setelah Charles Ji menjadi perwakilan Dewan Perdagangan, dia dapat menggunakan sumber daya di sana untuk menyebabkan gangguan serius pada Novaji dan memberikan alasan langsung untuk memecatnya. Seorang GM yang bahkan tidak bisa memasuki Dewan Perdagangan, tentu saja tidak memiliki wakil manajer yang merupakan perwakilan Dewan Perdagangan. Alasan ini sangat memadai. Melihat ekspresi muram Novaji, ekspresi kemenangan Charles Ji di wajahnya menjadi semakin kuat. Jangan khawatir, aku akan memohon kepada para direktur dan memberimu jalan keluar. Saat itu, aku akan membantumu bekerjalah baik-baik, posisi wakil manajer tetap untukmu. Setelah itu, Charles Ji berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia melihat Robert Huo duduk di sana sambil minum kopi, dia melangkah sedikit dan bertanya, siapa kamu? Robert Huo meletakkan cangkir kopi dan berdiri dan berkata, aku sopir manajer Ji, Sa. Oh, kamu orang yang membuat banyak lelucon saat pertama kali bergabung dengan perusahaan. Dengar-dengar bukannya kamu minum terlalu banyak dan terjatuh, lalu tidak masuk kerja selama berbulan-bulan. Kata Charles Ji, menoleh ke belakang dan berkata dengan nada mengejek. Dia berkata kepada Novaji, kalau aku tidak salah ingat, ini sepertinya suami teman sekelasmu, kan? Tampaknya manajer Ji masih memiliki orang yang sangat setia. Tetapi kamu bahkan berani mempekerjakan sampah seperti ini, sungguh pekerjaan yang jelek. Kalau seperti ini, akan semakin sulit menjelaskan pada para direktur. Setelah itu, Charles Ji berjalan langsung ke Robert Huo, dan ketika dia sampai padanya, dia berkata dengan ekspresi menghina, sangat memalukan bagi seorang pria untuk menggantung hidup pada wanita, minggir. Mendorong Robert Huo pergi, Charles Ji berjalan ke pintu dengan arogan dan berhenti lagi. Oh iya, perusahaan akan mengundang Ketua Sia untuk makan malam pada siang hari. Sebagai GM, apakah kamu ingin datang dan bergabung dengan kami? Ingatlah untuk berpakaian bagus. Meskipun kamu tidak dapat mempertahankan posisi, kamu dapat berkemas dan tampil lebih baik. Mungkin ada seseorang yang benar tentang hal itu. Kamu juga bisa menambahkan beberapa sekutu lagi ke keluarga Ji kita. Kalian para wanita keluarga cabang awalnya seharusnya melakukan ini, jadi mengapa repot-repot memperjuangkan hal-hal yang bukan milikmu? Charles Ji tertawa keras pergi dengan semakin sombong. Novaji gemetar karena marah. Kata-kata terakhir Charles Ji benar-benar adalah penghinaan. Tidak hanya menghinanya secara pribadi, tetapi juga menghina seluruh keluarga cabangnya. Jika tidak bisa menjadi GM, dengan siapa dapat menemukan sekutu untuk keluarga Ji? Dalam hal ini, Novaji tidak sabar untuk menendang orang ini sampai mati. Tapi Charles Ji benar, dalam pertarungan antara inti dan cabang, cabang selalu menjadi yang paling menderita. Karena kekuatan terbesar selalu berada di tangan keluarga inti. Tidak peduli seberapa keras keluarga cabang bekerja, itu hanya untuk menghindari masalah sebanyak mungkin. Sedangkan untuk wanita keluarga cabang, sebagian besar digunakan untuk pernikahan, dan dapat menemukan pria yang sederajat, dan bis dianggap keluarga inti sudah bebelas kasih. Novaji telah melihat terlalu banyak hal seperti itu sejak kecil. Dia ingin mengubah semua ini, tetapi sekarang tampaknya sangat sulit. Setelah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama, sangat sibuk setiap hari sehingga bahkan tidak punya waktu untuk tidur, bagaimana dengan Charles Ji? Dia hidup bebas minum-minum dan makan enak. Pada akhirnya, usahanya sendiri bukanlah tandingannya dengan makan-makan bersama orang bermarga Sia itu. Tinju terkepal, wajah Novaji membiru, dengan keinginan untuk menghancurkan semua yang ada di kantor. Pada saat ini, Robert Huo membuka mulutnya dan berkata, jika bisa mendapatkan perusahaan dagang donglai tingkat ini seharusnya tidak terlalu sulit dilewatkan. Adapun kerugian yang melekat pada status itu tidak dapat diubah. Novaji menatapnya dengan wajah jelek dan berkata, kali ini aku mendapatkan perusahaan dagang donglai, bagaimana dengan lain kali? Selama dia adalah perwakilan dari Dewan Perdagangan, tidak peduli betapa keras aku bekerja, itu akan sia-sia. Kamu tidak mengerti apa-apa, apa kamu layak mengajariku? Jika kamu memang bisa, mengapa kamu tidak memukulnya ketika dia mengejekmu sampah? Dasar pengecut.
Ada garis permainan yang menurutku sangat menarik. Jika kekerasan bisa mengakhiri masalah, itu tidak ada artinya. Robert Wu tidak marah karena penolakan Novaji, dan wajahnya tetap tenang. Pukulan padanya tidak akan menyelesaikan apapun. Hal-hal seperti itu hanya akan membawaku ke dalam masalah tanpa akhir. Ada banyak cara untuk menjatuhkan seseorang, lebih efektif daripada tinju. Misalnya, Novaji mencibir, selama dia adalah perwakilan dari Dewan Perdagangan, aku pasti akan diberhentikan. Sudah tidak ada jalan lagi. Kamu berbicara banyak seperti ini. Ada cara apa untuk mengakhiri ini kalau tidak bisa? Tolong tutup saja mulutmu. Bagaimana kalau aku bisa melakukannya? Tanya Robert Huo. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Termasuk menjadikanku CEO. CEO itu tidak mungkin. Kata Novaji dengan marah. Robert Huo tertawa, mengatakan, oke, simpan saja permintaannya dulu. Kedengarannya kamu benar-benar bisa melakukannya. Novaji bergumam. Robert Huo juga tidak menganggapnya serius, hanya berkata, sebelum ini, kamu benar-benar perlu mengoreksi diri sendiri. Terutama suasana hati dan ekspresimu. Yang akan kamu jumpai nanti adalah Howard Xia. Bisakah ini mempertahankan posisimu sebagai GM? Jika kamu tidak meninggalkan kesan yang baik pada tokoh besar ini, kamu akan kehilangan lebih dari setengahnya terlebih dahulu. Tidak ada yang perlu dikoreksi, tidak peduli bagaimana aku melakukannya. Mustahil untuk melawan Charles Ji. Novaji tampak tidak tertarik, meski sedikit berkecil hati. Tetapi sebelum menghadiri makan siang, dia masih berusaha membuat ekspresinya terlihat lebih tenang, seperti yang disarankan Robert Huo. Terlepas dari hasil akhirnya, Novaji berharap meski kalah, dia akan kalah terhormat. 2 jam kemudian, Robert Huo dan Novaji meninggalkan perusahaan dengan mobil dan menuju tempat makan. Begitu sampai di depan pintu hotel, ponsel Novaji berdering. Setelah menerima, dia mengucapkan beberapa patah kata, dan nadanya berangsur-angsur berubah. Robert Huo bisa melihat dari kaca spion, dia jelas berjuang untuk menahan kegembiraan. Benar saja, setelah menutup telepon, Novaji tidak sabar untuk berkata kepada Robert Huo. Pihak perusahaan dagang Donglai berkata, karena ada masalah dengan rantai model di Xianjiang, kami perlu menunda pembayaran untuk beberapa hari. Jika kami bersedia menawarkan harga yang sama dengannya, bisa dijual ke kita dulu. Kamu tidak menyetujuinya, kan? Tanya Robert Huo. Tidak, apa menurutmu harus setuju? Novaji bertanya dengan ragu-ragu. Padahal, harga itu harga rata-rata dan bukan kerugian. Robert Huo menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku tidak setuju. Jika harganya bagus, bagaimana bisa diubah? Kamu bisa memberitahu mereka karena pembelian awal tidak lancar. Perusahaan sudah berniat untuk bekerja sama dengan 2 pemasok yang dihubungi Charles Ji, dan katakan harga kalian sebelumnya. Bahkan jika mereka ingin menjual padamu dengan harga ini, kamu tidak punya alasan untuk membujuk para eksekutif perusahaan. Maksudmu, meminta mereka menurunkan harga? Novaji segera bereaksi, tetapi bertanya dengan prihatin, tapi harganya sudah 10% lebih rendah dari harga pasar. Aku khawatir pihak mereka tidak akan menyetujui penurunan harga. Bab 22. Jangan khawatir, biaya bahan bakunya sendiri tidak tinggi, dan keuntungan mereka minimal 30% atau lebih. Tapi jika kamu mengundur 1 hari, bunga pinjaman harian akan mengurangi keuntungan mereka sebesar 1%. Cara terbaik adalah menurunkan harga dan menjual kepadamu, jika tidak ada yang lain yang bisa makan sebanyak itu, kata Robert Huo. Kepercayaan diri dan ketenangannya saat berbicara membuat kecemasan Novaji cepat mereda. Setelah memikirkannya sejenak, dia menelepon GM bisnis Donglai. Dia mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Robert Huo. Maaf, sekarang aku juga tidak berdaya. Semua harga sama, aku hanya keluarga cabang. Bagaimana aku bisa bersaing dengan mereka? Maaf jika ada peluang lagi ke depannya, kita akan bekerja sama. Setelah menutup telepon, pipi Novaji sedikit memerah. Jantungnya berdebar kencang sekarang. Untuk pertama kalinya sejak berbisnis, merasa sangat bersalah, dan selalu merasa seperti penipu. Ada sedikit rasa bersalah, dan sedikit kegembiraan. Ayo keluar dari mobil. Kamu tidak berencana tinggal di dalam mobil menunggu kabar, kan? Robert Huo mengingatkan. Baru kemudian Novaji bereaksi dan keluar dari mobil dengan cepat. Jangan terlalu bersemangat, kamu seolah sudah mabuk sekarang. Robert Huo tersenyum. Novaji memutar matanya, lalu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraan, lalu mengajak Robert Huo ke hotel. Begitu memasuki pintu hotel, Novaji bertanya kepada pelayan tentang lokasi ruang VIP cabang perusahaan keluarga Ji. Pundak Robert Huo ditepuk dari samping. Memalingkan kepalanya, melihat Howard Xia tersenyum dan menatapnya. Aku pikir aku salah lihat orang, kita benar-benar ditakdirkan. Benar-benar takdir, kenapa? Kamu bukan kemari untuk minum kopi, kan? Robert Huo bertanya sambil tersenyum. Dia sebenarnya tahu identitas pria di depannya, bisnisnya tersebar di beberapa provinsi sekitarnya. Tidak go public, tidak mencuci uang, dan mengandalkan aset pribadi untuk mencapai titik ini. Ketika Robert Huo berkelana sendirian, dia juga secara khusus berbicara dengan Howard Xia untuk bertukar pengalaman bisnis. Keduanya memiliki percakapan yang sangat menyenangkan dan sangat terkesan satu sama lain. Saat minum kopi sebelumnya, Robert Huo mengenali Howard Xia, tetapi karena beberapa pertimbangan,
dia tidak secara langsung mengidentifikasi pihak lain. Dan sekarang, dia juga mencoba untuk memahami dan berpura-pura bingung, karena Robert Wu tahu betul bahwa kehadiran Howard Xia di sini bukanlah suatu kebetulan. Dia seharusnya adalah ketua Xia yang disebutkan oleh Charles Ji. Justru karena pengetahuannya tentang Howard Xia, Robert Wu berani membual di depan Nova Ji sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengubah akhir cerita. Perwakilan dari Dewan Perdagangan bukan satu-satunya dikuasai keluarga Ji. Mendengar kata-kata Robert Wu, Howard Xia merasa bahagia tanpa alasan. Hanya ada sedikit orang di sekitarnya yang dapat berbicara dengannya dengan santai. Bukan minum kopi, hari ini diundang oleh seseorang, bagaimana denganmu? Bukankah kamu datang ke sini untuk membantu orang menyeduh kopi? Canda Howard Xia. Aku juga menemani GM untuk bertemu orang, dan itu GM perusahaan kami, Nova Ji. Robert Wu memberi isyarat. Ternyata dia adalah GM perusahaan cabang keluarga, dia memang sangat muda, kata Howard Xia. Robert Wu dapat mendengar bahwa ada arti lain yang tersembunyi dalam kata-kata ini, mungkin yang dikatakan seseorang seperti Charles Ji sebelumnya. Seorang wanita yang terlalu muda tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas hal-hal seperti perusahaan cabang. Jangan lihat dia masih muda, tapi kemampuannya sangat luar biasa. Tidak, dia baru saja melakukan hal yang luar biasa, kata Robert Wu. Oh, apa itu? Howard Xia bertanya dengan rasa ingin tahu. Robert Wu berbicara tentang konfrontasi dengan perusahaan dagang Donglai. Tentu saja, dia menyembunyikan hasanya yang telah memberi ide pada Nova Ji. Mata Howard Xia sedikit cerah ketika dia mendengarnya, dan dia menatap Nova Ji dengan heran, dan berkata, GMG ini secerdik ini. Aku benar-benar tidak dapat melihatnya. Ini bukan karena perselisihan internal. Robert Wu menghela nafas dan berkata, karena kamu memiliki kerjasama dengan perusahaan kami, kamu juga seharusnya mengetahui perselisihan internal keluarga Ji, kan? Kemampuan GMG sebenarnya cukup bagus, jika tidak bisakah dia duduk di posisi GM di usia muda? Alasan mengapa dia tidak terkenal adalah banyak jasanya yang direbut oleh orang lain. Kamu juga tahu, hal semacam ini sangat umum terjadi pada keluarga besar, dan sudah terbiasa. Sayangnya itu malah menyia-nyiakan bakat di keluarga Ji. Apa maksudmu? Tanya Howard Xia. Sebenarnya, aku beritahu kamu bahwa sekarang ada lebih banyak talenta di keluarga cabang keluarga Ji. Itu jauh lebih banyak daripada keluarga inti. Sebenarnya banyak talenta dari keluarga cabang yang mendukung keluarga Ji, tapi keluarga inti yang memegang kekuasaan. Wajah Howard Xia berubah sedikit ketika dia mendengarnya. Dia menyipitkan matanya sedikit dan suaranya menjadi berat tanpa sadar, berkata, bagaimanapun juga ini adalah keluarga Ji, perselisihan internal seharusnya tidak melibatkan orang luar. Dengar-dengar, sekarang keluarga inti menekan keluarga cabang, apakah menurutmu keterlibatan itu tidak melibatkan pihak luar? Kadang bisnis bisa dilakukan, untuk menekan, langsung disingkirkan. Kamu mungkin tidak memiliki kerjasama yang mendalam dengan keluarga Ji, dan kurang mengerti hal ini. Robert Wu menghela nafas dengan emosi, meskipun aku hanya seorang sopir, aku telah bersama GMG untuk waktu yang lama, jadi aku tahu banyak informasi dari dalam. Semakin Howard Xia mendengarkan, hatinya semakin yakin. Seperti yang dikatakan Charles Ji, Dewan Perdagangan memang telah menunjuk keluarga inti dari keluarga Ji sebagai wakil dari Dewan Perdagangan. Semua orang memahami pertimbangan yang cermat. Pada awalnya, Howard Xia berpikiran sama, karena keluarga cabang tidak dapat bersaing dengan keluarga inti, maka perlu berteman dengan keluarga inti keluarga Ji. Tapi sekarang, dia tidak berpikir demikian. Karena apa yang dikatakan Robert Wu tidak salah, dia hanya sedikit melebih-lebihkan kekuatan yang dimiliki oleh keluarga cabang dan menjelaskan beberapa kemungkinan di masa depan. Sebagian besar benar dan sebagian kecil salah. Tapi cukup untuk membuat orang langsung percaya itu benar. Selain itu, ketika membuat kopi sebelumnya, Robert Wu mengemukakan kedalamannya sendiri terlebih dahulu, Howard Xia, yang memiliki kesan yang sangat baik tentangnya. Dengan pengalaman dan pendengaran pribadi, dia percaya pada apa yang dikatakan Robert Wu. Jika di masa depan, keluarga cabang keluarga Ji benar-benar bisa berbalik dan menjadi penguasa, apakah orang-orang yang telah membantu menekan mereka secara langsung ini akan terlibat? Perlu diketahui keluarga Ji memiliki aset puluhan miliar RMB. Dari ekspresi mikro di wajah Howard Xia, Robert Wu tahu bahwa tujuannya telah tercapai. Dia tidak pergi untuk mengatakan lebih banyak. Saat itu Nova Jiswa bertanya tentang di mana ruang VIP itu dan berjalan mendekat. Melihat Robert Wu sedang mengobrol dengan seseorang, dia berkata dengan santai, temanmu. Robert Wu berkata, kebetulan aku perkenalkan padamu, ini Nona Nova Ji, GM perusahaan cabang keluarga Ji. Dan yang ini adalah salah satu mitra perusahaan, namanya. Kata-kata Robert Wu terhenti, dan Howard Xia segera berkata, halo, aku Howard Xia. Nova Ji sudah siap mengulurkan tangannya untuk menjabat, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dia memandang Howard Xia dengan takjub, dan kemudian ke Robert Wu tanpa sadar. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar nama ini, Charles Ji mengatakannya beberapa kali sebelumnya. Wakil Ketua Dewan Perdagangan Provinsi, juga penentu apakah keluarga cabang Ji dapat masuk ke Dewan Perdagangan. Tapi, bagaimana Sound Li si kutu buku ini mengenal Howard Xia?
Aku sudah lama mendengar kalau GMG adalah orang yang pandai. Dengar-dengar kamu baru saja melawan perusahaan dagang Donglai, kata Howard Xia sambil berjabat tangan dengan Novaji. Bab 23. Novaji memelototi Robert Huo, sepertinya menyalahkannya karena memberitahu orang lain hal semacam ini dengan sembarangan. Di depan Howard Xia, dia tidak bisa mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan, jadi dia berkata dengan ringan, pasar bagaikan medan perang, tidak bisa dikatakan seperti itu, hanya bersaing untuk menjadi yang teratas saja. Howard Xia memandangnya dan bertanya, kata-kata seperti ini mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Jika GMG kalah, aku ingin tahu apakah kamu rela. Dia mengatakan ini untuk godaan, tetapi ketika Novaji mendengarnya, dia merasa ini membantu keluarga inti Ji menertawakan dirinya sendiri. Novaji yang semula kesal dengan Howard Xia, bisa lebih sopan, dan mencibir. Jika kalah, tentu saja harus mencari cara untuk bangkit kembali. Dari penampilan Novaji awalnya sudah tersirat tipe wanita kuat yang sangat agresif, dan sekarang dia mengatakan ini dengan tegas. Setelah itu, dia dengan samar mengucapkan beberapa kata, dan kemudian memanggil Robert Huo untuk pergi ke ruang VIP. Adapun Howard Xia, dia meninggalkannya di sini. Melihat Novaji pergi duluan, Robert Huo langsung berbisik kepada Howard Xia, tidak apa-apa, sekarang keluarga Ji seperti ini. Keluarga inti mengabaikan tamu keluarga cabang, dan keluarga cabang mengabaikan tamu keluarga inti. Howard Xia mengangguk sedikit, matanya berpikir. Dalam beberapa patah kata barusan, ia melihat ketangguhan Novaji yang merupakan sosok yang menolak untuk mengaku kalah. Entahlah apakah cabang keluarga lain juga memiliki kepribadian yang tangguh. Jika demikian, masa depan keluarga inti Ji. Bukannya Howard Xia gampang ditipu, tapi sudah beberapa kali bertemu Charles Ji, anak dari keluarga inti Ji ini selalu bersikap rendah hati di hadapannya. Jelas ada dukungan kuat dari keluarga Ji, tapi dia penuh ketakutan akan pebisnis dengan aset lebih dari 1 miliar RMB. Sebaliknya, ketidakpedulian Novaji, bahkan keterasingan, membuat Howard Xia lebih condong pada apa yang baru saja dikatakan Robert Huo. Howard Xia sudah ragu. Sekarang setelah mempercayainya sekitar 80%, dia mulai berpikir apakah masih mau dekat dengan keluarga inti Ji dan menjaga jarak dengan keluarga cabang seperti dulu. Robert Huo mengangguk dan berkata, wakil manajer Ji sering berselisih dengan Nona Novaji, mengatakan bahwa dia telah menjadi sahabat erat dengan wakil ketua Dewan Perdagangan. Setelah masuk Dewan Perdagangan kali ini, perwakilannya pasti dia. Saat itu, Nona Ji akan langsung disingkirkan, jadi sudah sewajarnya dia bersikap tidak baik denganmu. Howard Xia mengerutkan kening dan bertanya, wakil manajer Ji yang kamu sebutkan itu Charles Ji. Hanya menjadi perwakilan Dewan Perdagangan, apa bisa mengandalkan ini untuk memecat GM? Maka itu, sekarang keluarga Ji dalam kekacauan, dan mereka tidak memainkan cara mereka seperti biasa. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengatakan bahwa keluarga inti Ji pasti akan runtuh setelah beberapa tahun? Menggunakan kekuatan yang ada untuk menekan secara paksa aturan dasar bisnis, tidak akan ada akhir yang baik. Namun sambil menekan, juga dengan bangga menekan keluarga cabang untuk mengembangkan bisnisnya. Pikirkanlah, keluarga cabang yang bekerja, bisakah secara diam-diam mencegat semua pelanggan dan menunggu kesempatan bagus untuk menggulingkan keluarga inti? Jantung Howard Xia berdegup kencang ketika dia mendengarnya. Jika apa yang dikatakan sopir ini benar, maka keluarga Ji benar-benar akan memiliki sesuatu yang besar. Jangan katakan apapun, Nona Ji tidak senang. Katakan saja beberapa kata lagi, bahkan mungkin aku akan dipecat olehnya. Robert Huo selesai berbicara, dan hendak pergi. Tidak apa-apa, aku sedang mencari kesempatan untuk berbicara lebih banyak dengan GMG. Dengan cara ini, aku memiliki sesuatu untuk dihubungi terlebih dahulu. Kamu dan GMG ke ruang VIP dulu, aku akan ke sana nanti. Kata Howard Xia. Robert Huo membuat ekspresi keberatan, berkata, aku khawatir ini tidak bisa. Kenapa? Aku hanya seorang sopir. Robert Huo tersenyum pahit. Kalau aku masuk, wakil manajer Ji pasti akan tidak senang dan mengusirku. Katakan saja aku yang menyuruhmu masuk, kata Howard Xia. Itulah yang ditunggu Robert Huo, mengangguk dan berkata, baiklah, aku pergi ke ruang VIP dengan GMG dulu, sampai jumpa nanti. Kemudian, Robert Huo berjalan cepat ke sisi Novaji, dan pergi ke ruang VIP bersamanya. Novaji benar-benar kesal, berkata, Howard Xia itu, wakil ketua Dewan Perdagangan Provinsi. Charles Ji bisa menjadi perwakilannya. Untuk orang seperti itu, kamu bisa berbicara dengannya begitu santai. Bahasa juga merupakan salah satu senjata manusia, dan terkadang lebih bahaya daripada tinju. Robert Huo tersenyum. Senjata. Novaji terkejut, lalu bereaksi dan bertanya, kamu tidak mungkin berpikir meyakinkan sesuatu pada Howard Xia, kan? Ini tidak mungkin. Orang-orang ini sangat iri dengan keluarga Ji, bagaimana kamu bisa menyinggung keluarga inti? Kamu sebaiknya tidak membuat janji apapun untukku. Tenang. Mengobrol dengan orang pintar, kamu hanya perlu memberinya kode sedikit, kamu tidak perlu menjanjikan apapun. Jika kamu sampai menjanjikan sesuatu, dia tidak akan percaya, kata Robert Huo. Bagaimana kamu memberinya kode? Katakan saja padanya bahwa perselisihan keluarga Ji sangat hebat sekarang. Itu saja. Apalagi? Novaji memutar matanya, siapa yang tidak tahu perselisihan internal keluarga Ji?
Dia tidak mau berbicara dengan Robert Huo panjang lebar lagi. Tepat ketika sampai di ruang VIP, dia langsung masuk. Robert Huo juga mengikuti, dan segera melihat bahwa ruang VIP ini super besar, yang sebanding dengan aula perjamuan kecil ini telah menarik banyak orang. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang eksekutif perusahaan, dan ada beberapa orang yang bertatap muka yang seharusnya menjadi pedagang lokal yang berpengaruh, kata Charles Ji. Orang-orang ini melihat Nova Ji. Beberapa dari mereka melangkah untuk menyapa satu sama lain secara proaktif, sementara yang lain, terutama para pedagang lokal yang kuat, saling memandang. Adegan ini membuat Nova Ji merasa lebih buruk, tetapi Charles Ji, yang juga berada di dalam ruang VIP ini, dan tersenyum. Dia baru saja berbicara dengan orang-orang ini. Perusahaan cabang yang hendak bergabung dengan Dewan Perdagangan Provinsi, apabila dia selaku perwakilan dari Dewan Perdagangan akan langsung menjabat sebagai GM perusahaan tersebut. Dan Nova Ji, bagaimana bisa tenang dengan hal ini? Charles Ji sangat puas. Beritahu orang-orang ini secara langsung untuk tidak menyelamatkan Nova Ji. Mereka melihat Nova Ji, seperti yang diharapkan Charles Ji, dan mengabaikannya. Charles Ji, yang mulutnya hampir menyeringai lebar ke belakang telinganya, berjalan ke arah Nova Ji dan bertepuk tangan dari kejauhan. Selamat datang semuanya, ini Nova Ji, GM perusahaan kami, wanita cantik yang cukup terkenal. Seperti yang kita semua tahu, melebih-lebihkan kecantikan seorang wanita ditujukan untuk wanita biasa. Seorang wanita karir yang kuat, memuji kecantikannya, itu sama saja dengan mengatakan bahwa dia adalah vas bunga. Semua orang tahu bahwa Charles Ji sengaja menghinanya, dan mereka menahan senyuman. Charles Ji berjalan di depan Nova Ji dan menghela nafas. Lihat kamu seharusnya berpakaian lebih cantik. Penampilanmu seperti sekretaris, tidak ada yang mengenalimu sebagai GM. Baiklah, biar aku memperkenalkan kepadamu beberapa pelanggan lokal. Nova Ji tidak mengerti apa yang dia maksud, dan menatapnya dengan dingin. Berkata, aku di sini untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk hal lain. Sayang sekali aku memenangkan kepentingan terbaik perusahaan. Charles Ji berkata sambil tersenyum, tidak memperhatikan ketidaksenangan Nova Ji. Pada saat yang sama, Robert Huo melihat sekilas Hawertzia dari sudut matanya, dan dia segera berkata kepada Charles Ji, wakil manajer Ji, GMG sedikit lelah. Aku pikir dia harus mencari tempat duduk dan istirahat dulu. Apa-apaan kamu? Apa kamu layak berbicara di sini? Keluar dari sini. Seperti yang diharapkan Robert Huo, Charles Ji bahkan tidak memandang Nova Ji. Robert Huo tampak tenang dan berkata, aku sopir GMG, dan aku dianggap setengah asisten, aku harus mengikutinya untuk membantunya. Selain itu, aku awalnya tidak mau masuk ke sini, tapi wakil ketua Hawertzia sendiri yang memintaku untuk masuk. Bab 24. Ketika Robert Huo menyebut Hawertzia, Charles Ji tidak hanya tidak takut, tetapi mencibir. Tidak kelihatan, ternyata kamu pintar membual. Hawertzia memintamu untuk datang ke sini untuk makan malam. Otaknya masuk air. Orang seperti kamu, apa itu pantas? Keluar dari sini sekarang juga, atau aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Nova Ji benar-benar tidak tahan. Dia mau berbicara, tetapi dengan lembut ditarik oleh Robert Huo. Dan kemudian dia mendengar dia berkata, wakil manajer Ji, memang wakil ketua Sia yang memintaku datang. Kalau kamu mengusirku, aku khawatir wakil ketua Sia akan tidak senang padamu. Hehe, menggunakan Hawertzia untuk menakut-nakutiku. Charles Ji sekarang sangat emosi, dengan sombong berkata, aku anak keluarga inti Ji, mengerti. Kamu mungkin tidak mengerti, karena kamu hanya sampah yang bergantung pada wanita, keamanan, bawa orang ini pergi dari. Charles Ji belum selesai berbicara, dan melihat Hawertzia berdiri di sana dengan wajah muram. Tertegun sejenak, Charles Ji masih bisa memarahi Robert Huo, dan buru-buru menyapa Hawertzia dengan senyuman di wajahnya. Ah, wakil ketua Sia, kamu akhirnya datang juga, kami semua menanti-nanti kedatanganmu, ayo, silakan masuk. Apa yang baru saja dikatakan Charles Ji, Hawertzia mendengarkan dengan baik, dia melihat kesombongan keluarga inti Ji dengan matanya sendiri. Apakah orang seperti itu benar-benar berguna meskipun dia membantunya? Jadi, wajah Hawertzia cemberut dan tidak puas sekarang, tetapi sekarang Charles Ji datang, dan ekspresinya segera berubah. Tersenyum dan berjabat tangan dengan Charles Ji. Hawertzia sepertinya tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan berjalan masuk sambil tersenyum. Maaf Tuan Ji, jadi membuatmu mengeluarkan uang untuk hari ini. Tidak masalah, ini sudah seharusnya. Charles Ji berjalan bersamanya, dan ketika dia melewati Nova Ji, Hawertzia berhenti. Kemudian memandang Robert Huo dan berkata, ini sopir game Ji, orang kecil, jangan pedulikan dia. Charles Ji menatap tajam ke arah Robert Huo lagi, dan berkata, bukannya sudah menyuruhmu keluar. Kenapa kamu masih di sini? Karena aku mengundangnya. Sebuah suara terdengar di telinga. Charles Ji menoleh keheranan dan melihat Hawertzia dengan lemah berkata, ketika berada di perusahaan sebelumnya, aku mengatakan bahwa ada sopir yang menyeduh kopi yang enak dan sangat berbakat, dialah orang itu, aku bertemu dengannya di lobi. Jadi aku memintanya untuk datang dan makan bersama. Sepertinya wakil manajer Ji tampak tidak senang. Charles Ji sedikit tercengang. Dia sudah meminta seseorang untuk memeriksa siapa yang membuat kopi untuk Hawertzia.
Dengan mengambil video pengawasan, dapat melihat bagaimana Howard Xia telah masuk sebelum dan sesudah memasuki dapur. Tapi selain Robert Huo, tidak ada sopir lain. Ini langsung membuat Charles Ji memarahi orang-orang di Departemen Keamanan. Segera periksa lagi. Selain itu, Howard Xia mungkin salah mengenal orang, mungkin bukan sopir, tetapi departemen lain. Kepala berdarah anjing yang dimarahi di Departemen Keamanan. Tidak mungkin, harus kembali dan memeriksa ulang video pengawasan. Dan Charles Ji, yang telah mengatur perjamuan sebelumnya, tidak terlalu peduli tentang itu. Baginya, penting atau tidaknya kemampuan seseorang, ia harus menangani urusannya sendiri terlebih dahulu. Sekarang Howard Xia benar-benar berkata bahwa Robert Huo adalah sopir, bagaimana mungkin Charles Ji tidak terkejut? Tuan Xia, wakil manajer Ji tidak terlalu senang, mungkin karena merasa statusku rendah, dan khawatir itu akan mengganggu semua orang. Izinkan aku keluar dulu, dan menunggu Tuan Xia selesai makan, kita cari kafe, dan kita bisa minum sambil berbicara. Robert Huo mengalah. Namun, Howard Xia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara rendah, tidak, aku mengundangmu datang. Jika kamu diusir, untuk apa aku masih di sini? Kamu makan di sini hari ini, aku mau lihat siapa yang akan mengusirmu. Jika Charles Ji sudah sangat mau meledakkan api amarahnya, lalu aku bahkan ingin mencekikmu hari ini. Meskipun takut pada keluarga Ji, bukan berarti benar-benar takut. Howard Xia berkecimpung dalam bisnis buah, yang merupakan industri marginal yang hampir tidak pernah disentuh oleh keluarga Ji. Tidak ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak, dan bahkan jika keluarga Ji ingin mengganggunya, tidak ada saluran yang baik. Melihat Howard Xia mengatakan dengan tegas, Charles Ji tahu bahwa perkataannya tadi mungkin telah didengar oleh Raja Buah ini, dan dia juga terus memarahi Robert Huo di dalam hatinya. Semua kesalahan itu ditujukan kepada Robert Huo, tapi Charles Ji tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun saat ini. Sebaliknya, dia harus mengatakan dengan senyuman di wajahnya, Wakil Ketua Xia, karena itu orang yang kamu undang, bagaimana mungkin berani mengusirnya? Ayo, Saun, Kan. Begini saja, kamu duduk dulu dengan Direktur Ma. Dia duduk di sampingku, kata Howard Xia lagi. Setelah mendengar kata-kata Charles Ji, dia merasa sedikit tercekik di hatinya. Wakil Ketua Xia berhak menentukan, kalau begitu Saun, duduk di samping Wakil Ketua Xia. Charles Ji berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan senyum di wajahnya. Charles Ji bukanlah orang yang pandai menyembunyikan emosinya, betapapun dia menyembunyikan emosinya, otot wajahnya yang kaku dan senyumannya yang tidak wajar membuat Howard Xia mengerti bahwa orang ini mungkin memang tidak sesederhana dari luar. Bisa dibilang Charles Ji membuat Howard Xia sangat kecewa. Dia awalnya memiliki keputusan lain di dalam hatinya, tetapi sekarang dia telah membuat keputusan lebih. Nova Ji, yang selalu diam di samping, tidak bisa tidak melihat lebih banyak pada Robert Huo saat ini. Meskipun dia tidak melihat semua kebenaran, dia samar-samar merasa bahwa sikap Howard Xia terhadap Charles Ji agak berbeda. Setidaknya, itu tidak sebaik terhadap Charles Ji. Apakah karena orang itu? Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mengatakan beberapa kata yang seharusnya diucapkan dengan normal, apa ini berguna? Nova Ji tidak bisa memahaminya. Lalu, Howard Xia memimpin, di sebelah kiri ada Robert Huo dan Nova Ji, dan di sebelah kanan ada Charles Ji. Sepanjang makan malam, Charles Ji bekerja keras untuk menciptakan suasana yang hangat, tetapi Nova Ji, sebagai GM, bersikap dingin di sana. Sedangkan Howard Xia, menghabiskan sebagian besar waktu mengobrol dengan Robert Huo, baik tentang kopi atau hal-hal lain. Terkadang dia juga berbicara sedikit dengan Nova Ji, tetapi tidak seperti dengan Robert Huo. Howard Xia selalu bertanya kepada Nova Ji tentang masalah bisnis. Misalnya, bisnis keluarga Ji kini sudah mencapai puncaknya, apakah ada rencana masuk ke industri lain? Misalnya berbisnis buah. Tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak disengaja. Di akhir pertanyaan Howard Xia, dia menertawakan dirinya sendiri. Seorang raksasa seperti keluarga Ji mungkin tidak memandang bisnis buah, skalanya terlalu kecil, dan hanya aku yang terus bertahan menggelut bisnis ini. Meskipun Nova Ji tidak menyukai adegan menentukan menang atau kalah, Howard Xia bertanya, dan dia menjawab dengan santai, bisnis buah bukanlah bisnis kecil. Tepatnya, tidak ada bisnis kecil sekarang. Seluruh dunia ada dalam bisnis. Berbicara tentang asimilasi besar, berbicara tentang nilai tambah, seperti internet dan pesan antar adalah contoh yang khas. Buah itu sendiri adalah bisnis kecil, tetapi jika dapat digabungkan dengan internet, banyak yang bisa dibisniskan. Misalnya, Taobao sekarang banyak para petani yang bergabung. Seorang petani buah yang hanya memiliki 1 juta RMB penjualan setahun, sekarang memiliki penjualan bulanan lebih dari 10 juta RMB. Sekarang banyak orang yang ingin serba praktis dan permintaan untuk pesan antar meningkat pesat. Aku telah melihat datanya sebelumnya. Lebih dari 90 orang yang telah memesan pesan antar juga telah memesan buah. Sekarang penjualan pesan antar telah melebihi 600 miliar, meningkat hampir 30% dibandingkan tahun lalu. Ini adalah data yang sangat objektif. Bab 25. Nova Ji berbicara dengan yakin, dan mata Howard Xia berbinar. Pertanyaannya diajukan dengan santai, dan tidak akan memberi Nova Ji kesempatan untuk bersiap sebelumnya. Tapi hanya soal bisnis buah, Nova Ji bisa berbicara dengan sangat baik. Dia sepertinya tahu segalanya tentang tren besar dan data besar.
Akhirnya, Howard Xia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, apakah GMG akan benar-benar berkecimpung dalam bisnis buah. Bagaimana bisa begitu memahami data ini? Seperti yang kamu katakan, keluarga Ji tidak akan berbisnis buah. Mereka menganggap skalanya kecil. Nova Ji tertawa sendiri, dan berkata, aku lebih suka memeriksa beberapa data analisis tentang tren online. Tidak peduli apakah itu digunakan atau tidak, lebih banyak tidak ada salahnya memahami beberapa data yang mencolok. Howard Xia langsung mengangguk, dia sekarang setuju dengan kemampuan pribadi Nova Ji. Bahkan industri yang mungkin tidak tersentuh sama sekali. Dia tahu segalanya dengan baik, apalagi yang dia kuasai. Berbeda dengan Charles Ji, Howard Xia dengan santai menanyakan tentang beberapa pertanyaan yang hampir serupa, dan langsung tersedak. Dia biasanya hidup bebas, bagaimana bisa memahami ini? Melihat Charles Ji tidak dapat menjawab pertanyaan ini, Howard Xia mencibir dalam hatinya. Sepertinya sopir di sebelahnya benar, keluarga cabang Ji tidak boleh dianggap remeh. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, keluarga inti Ji akan tergantikan oleh keluarga cabang. Setelah Charles Ji mengajaknya bersulang beberapa kali, Howard Xia bersikap ala kadarnya. Semua orang bukan orang bodoh, dan suasananya agak canggung, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Hal ini membuat suasana di tempat semakin canggung. Charles Ji menggertakkan giginya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia ingin marah, sekarang bukan waktunya. Makan yang semula diharapkan lebih dari 3 jam berakhir dalam 2 jam. Ketika Howard Xia berdiri dan berkata untuk kembali beristirahat dulu, banyak orang yang lega. Acara makan seperti ini sangat tidak nyaman untuk disantap. Saat mengantar Howard Xia pergi, Charles Ji masih berusaha keras untuk memberikan pujian, tetapi sikap Howard Xia tidak berubah. Dia hanya mengatakan beberapa komentar sopan kepada Charles Ji, dan kemudian meletakkan kartu namanya ke tangan Robert Huo dan berkata, kalau ada kesempatan, datanglah ke ibu kota provinsi, aku mengundangmu makan. Oke, Robert Huo mengangguk sedikit. Wakil ketua Xia hati-hati di jalan, sampai jumpa di lain kesempatan. Charles Ji mengikuti. Ketika mobil Howard Xia pergi, senyum kaku di wajahnya langsung menghilang, digantikan oleh wajah muram. Berbalik Charles Ji menatap Robert Huo dan mengertakkan gigi, tetapi tidak berani terlalu berlebihan. Bagaimanapun, sikap Howard Xia sangat jelas, dia sangat menghargai orang ini. Jika Robert Huo merasa tertekan olehnya, itu sama saja dengan tidak memandang Howard Xia. Oleh karena itu, Charles Ji memilih untuk melampiaskan amarahnya kepada Nova Ji. Wakil ketua Xia datang dari jauh, kamu sebagai GM sama sekali tidak menunjukkan sikap antusias. Apa kamu tahu kamu mungkin telah menyinggung perasaan Howard Xia? Kalau sampai perusahaan kita tidak masuk Dewan Perdagangan, ini semua akan menjadi salahmu. Charles Ji sudah memiliki perasaan buruk di hatinya, dia mengatakan hal-hal ini. Itu untuk membuka jalan terlebih dahulu. Jika Howard Xia benar-benar membatalkan semuanya, maka dia akan menemukan kambing hitam. Nova Ji hanya mencibir, tidak bermaksud menjawab sama sekali, memanggil Robert Huo untuk berbalik dan pergi. Sikap macam apa ini? Aku sedang berbicara denganmu, apa kamu mendengarku? Berhenti. Charles Ji berteriak dari belakang, tapi semakin keras dia berteriak, semakin cepat Nova Ji berjalan. Wanita sialan. Charles Ji mengomel dengan marah. Orang-orang di sekitar semuanya menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apa-apa, karena takut memperbesar masalah ini. Setelah Nova Ji dan Robert Huo masuk ke dalam mobil, dia tidak bisa menahan tawa begitu mereka menutup pintu mobil. Robert Huo kembali menatapnya sambil mengenakan sabuk pengaman, dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Apa kamu tidak melihat wajah Charles Ji? Dia pasti marah. Semakin dia marah, aku merasa semakin senang, kata Nova Ji. Robert Huo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, ternyata sifatmu ukup kekanak-kanakan. Apa maksudmu? Dia bukan temanku, dia bisa dikatakan musuh. Musuh tidak senang, apa aku harus berempati dan menemaninya menangis? Nova Ji mengerang dan bertanya, aku belum bertanya denganmu, obat apa yang kamu berikan pada Howard Xia? Kenapa sikapnya pada Charles Ji tiba-tiba berubah? Sikap Howard Xia saat makan malam, Nova Ji selalu melihatnya, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa menebak mengapa Howard Xia seperti ini. Bukankah Saun Li hanya mengobrol beberapa patah kata dengannya? Apa beberapa kata itu begitu kuat? Bukannya aku sudah memberitahu padamu? Bicara dengan orang pintar tidak perlu berkata panjang lebar. Semakin sedikit kamu berkata, semakin dia berpikir. Robert Huo dengan lembut menginjak pedal gas, mobil melaju menjauh dari tempat itu. Nova Ji duduk di kursi belakang, terus menatapinya, sampai Robert Huo berhenti di lampu lalu lintas dan berkata, jika kamu melihatku terus seperti ini, aku akan memanggil polisi. Panggil kepalamu. Nova Ji sedih dan berkata, aku hanya berpikir kamu hari ini tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah kamu yakin tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Kata-kata Nova Ji sepertinya memiliki arti lain, sama anehnya seperti yang dia tanyakan pada Robert Huo sebelumnya. Robert Huo tidak mengerti arti kata-katanya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang ingin aku katakan. Mengenai perubahanku, sepertinya tidak ada yang aneh. Nova Ji tidak bertanya lagi setelah mendengar jawabannya ini. Di penghujung pekerjaan, Nova Ji tidak meminta Robert Huo untuk mengantarnya dari perusahaan, melainkan meminta sopir lain untuk menggantikannya.
Setelah pulang ke rumah, dia pergi ke pasar untuk membeli bahan segar, menunggu Natalining membawa Gabi kembali. 3 hidangan dan 1 sup sudah ada di atas meja. Udang rebus, bihun kubis, jamur dan sayuran hijau, ditambah sup manis. Aroma makanan menyelimuti seluruh ruangan. Natalining langsung menghirup napas panjang saat mencium ini. Robert Huo baru saja keluar dari dapur dengan mangkuk dan sumpit, melihatnya berdiri di depan pintu, dan berkata, "Kamu bekerja keras hari ini, cuci tangan dan makan." "Gabi, kamu juga harus mencuci tangan." "Ayah, aku lapar sekali, bolehkah aku makan udangnya dulu?" Gabi memohon dengan tas sekolah di wajahnya. "Tidak boleh, kamu harus memperhatikan kebersihan," kata Robert Huo dengan tegas. "Tidak ada yang bisa dinegosiasikan dalam masalah ini." Gabi menundukkan kepalanya dan menoleh 3 kali sebelum diseret ke kamar mandi. Mendengarkan perkataan ayah dan anak di kamar mandi, dan menyaksikan makanan lezat di atas meja, Natalining merasakan rasa kebahagiaan untuk pertama kalinya. Bukankah hidup yang diimpikan seharusnya seperti ini? Kecuali rumah kecil dan perabotan rusak, semua yang ada di depan tampak indah. Berjalan perlahan ke meja makan, Natalining melihat beberapa piring, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memasukkan sayuran hijau ke dalam mulutnya. Sayur hijau kecil yang renyah bercampur dengan aroma jamur, minyaknya menyembur keluar di mulut beserta aroma sayuran hijaunya. Rasa khas sayuran semacam itu membuat orang merasa nyaman. Bab 26. "Bu, kamu makan tanpa mencuci tangan, pantatmu nanti dipukul," teriak Gabi dari pintu kamar mandi. Robert Huo memandang Natalining dengan tak berdaya. Baru saja mengajar yang lebih muda, yang lebih tua malah tidak patuh. Natalining melihat ketidakberdayaan di wajahnya, ekspresi ini seharusnya tidak menyenangkan, tapi sekarang, dia sangat menyukai ekspresi yang tulus dan natural di wajah Robert Huo. Tanpa sadar tersenyum, Natalining berjalan mendekat dan menyentuh kepala Gabi dan berkata, "Ibu tahu itu salah, jadi ibu akan mencuci tangan." "Oke, kalau begitu Gabi memaafkanmu." Gabi melambaikan tangannya. Natalining tertawa, menatap Robert Huo, lalu mengangguk sedikit dan berkata, "Kamu juga sudah bekerja keras." Setelah berkata, dia melewati mereka dan masuk ke kamar mandi. Robert Huo menoleh untuk melihat. Melihat bahwa dia berkonsentrasi untuk menggosok tangannya dengan sabun, dia sepertinya tidak memperhatikan tatapannya. Tapi dia tahu bahwa Natalining tidak terlalu fokus, tapi dia masih sedikit tidak nyaman berbicara begitu lembut dengannya. Namun, mungkin untuk berbicara dengan cara yang lembut. Ini telah meningkat pesat selama beberapa hari sebelumnya. Terkadang beberapa kata tidak perlu diucapkan secara langsung, dan cukup diekspresikan. Robert Huo juga tertawa, dia bisa meningkatkan hubungan dengan ibu dan putrinya, yang paling ingin dia lihat saat ini. Kalau dilihat sekarang, kemajuannya masih sangat bagus. Saat Natalining keluar dari kamar mandi, Gabi sudah makan setengah panci udang. Tangan dan mulutnya dilumuri kuah wangi, tapi tak lupa melambai pada Natalining, "Ayo Bu, udangnya enak sekali." Sama sekali tidak pedas. Natalining mengangguk dan berjalan untuk duduk. Robert Huo segera menyerahkan udang yang telah dicabut dari cangkangnya, dan berkata, "Ayo dimakan, udang ini segar dan dagingnya empuk." "Terima kasih." Natalining mengambilnya, dan keduanya menyentuh sedikit jari mereka. Yang satu baru saja mencuci tangannya dengan air dingin dan agak dingin, dan yang satu lagi agak panas. Panas dan dingin bercampur, mereka semua menatap satu sama lain tanpa sadar, seolah-olah ada suara aneh di udara. Wajah Natalining agak aneh, tidak tahu kenapa, dia selalu merasa bahwa kontak dengan pria ini membuat dirinya merasa sangat aneh. Perasaan seperti itu seperti pertama kali jatuh cinta dan berpegangan tangan untuk pertama kalinya. Ada kegugupan, ada antisipasi, dan ada gemetar karena kegembiraan. Dengan sedikit kemerahan di pipinya, Natalining meletakkan tangannya kembali dengan cepat, memasukkan udang ke dalam mulutnya, dan mengangguk, "Ini sungguh enak." Meskipun dia membual sebelum dikunyah, sepertinya itu sedikit palsu, tapi Robert Huo masih tertawa, "Kalau enak, makanlah lebih banyak." Tidak peduli enak atau tidak, yang penting suasananya harmonis. Setelah makan, Robert Huo sedang membersihkan mangkuk dan mengepel lantai, dan dia menjawab pelanggan toko Taobao. Dia sangat sibuk. Natalining mencoba membantu beberapa kali, tetapi dihalangi olehnya. Robert Huo berpikir sangat jernih bahwa Natalining pergi bekerja di siang hari dan mengurus anak di malam hari. Cukup melelahkan untuk membantu pekerjaan rumah saat dia lagi ada waktu kosong. Sedangkan dirinya sendiri, hanya mengemudi sebentar. Berbicara dengan seseorang dalam percakapan, itu tidak ada hubungannya dengan kata-kata lelah. Bagaimana dia bisa meminta istrinya melakukan pekerjaan rumah lagi? Natalining bisa melihat rasa kasihannya, arus hangat samar-samar naik di hatinya, tapi tidak langsung menunjukkannya, hanya menarik Gabi ke kamar mandi untuk mandi. Pada pukul 12 malam, setelah menjawab pertanyaan pelanggan terakhir, Robert Huo mengatur klien untuk membalas secara otomatis. Setelah itu, jika ada konsultasi pelanggan, hanya bisa memesan sendiri. Kali ini, suara Natalining terdengar dari belakang, "Apa kamu masih sibuk?" "Sudah selesai, bisnisnya lumayan hari ini, dan terjual sekitar 50.000 RMB. Aku telah memilih beberapa produk sesuai dengan merek yang kamu katakan. Tapi hari ini aku hanya mendapat detailnya, sudah terlalu malam untuk menyebar iklan, jadi hanya bisa menunggu sampai besok saat pulang kerja," jawab Robert Huo.
Tidak masalah, sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya, kata Natalie Ning. Robert Huo menanggapi ringan, berdiri, dan berbalik untuk melihat Natalie Ning berdiri di sana dengan piyama tipis. Apa kamu tidak pergi mandi? Natalie Ning bertanya. Ya, aku pergi mandi sekarang. Robert Huo terkekeh dan segera pergi ke kamar mandi untuk mandi. Melihat punggungnya yang tergesa-gesa, Natalie Ning tersenyum sedikit. Dia bukan orang bodoh. Tentu saja, bisa melihat apresiasi di mata Robert Huo sekarang. Seorang wanita yang melahirkan anak masih bisa menunjukkan ekspresi seperti itu kepada suaminya. Natalie Ning tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya sangat bahagia di hatinya. Tidak lama kemudian, Robert Huo keluar dari kamar mandi setelah mandi, tetapi dia melihat Natalie Ning berdiri di sana dengan piyama tipis dan berkata, "Kenapa kamu tidak pergi tidur? Cuaca sudah semakin dingin, jangan sampai kedinginan." Saat berbicara, Robert Huo sudah berjalan ke sofa dan mengambil selimut yang diletakkan di sana. Jelas dia masih siap tidur di sini. Kali ini Natalie Ning tiba-tiba bertanya, "Cuaca semakin dingin dan kering. Tidur di sini apa kamu tidak dingin?" Pertanyaan ini mengingatkan Robert Huo akan 2 hari dia baru saja dilahirkan kembali. Ingat Natalie Ning menanyakan hal yang sama suatu malam. Mengira dia akan mengajaknya tidur di dalam, siapa tahu malah hanya melempar selimut di akhir. Sekarang cuaca sudah berubah menjadi musim gugur. Perbedaan suhu antara pagi dan malam cukup besar, dan tidur di sofa sendirian. Hanya ditutupi selimut, memang terasa sangat dingin. Tetapi mengingat Natalie Ning menanyakan pertanyaan yang sama sebelumnya, Robert Huo menggelengkan kepalanya tanpa sadar dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak dingin, ada selimut." Melihat Robert Huo tidak mengerti, Natalie Ning kembali berbisik. Gabi berkata ingin tidur dengan ayah. Kata-kata ini membuat pipinya sedikit memerah. Meskipun dia dan Saun Li sudah memiliki anak, dia tentu saja selalu malu ketika membicarakan hal-hal terkait ini. Sofa ini sangat kecil, bagaimana bisa muat? Lagi pula, bagaimana mungkin membiarkan anak kecil tidur di sofa? Kata Robert Huo. Rasa malu di hati Natalie Ning menghilang dalam sekejap, dan dia memelototinya dengan marah, dan berkata, "Apa kamu tidak bisa tidur di ranjang?" Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Robert Huo ditinggalkan dengan linglung. Melihat punggung Natalie Ning, Robert Huo tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Dan melihat Natalie Ning, sepertinya dia tidak berniat meninggalkan kamar tidur. Bukankah ini berarti dua orang harus berbagi tempat tidur yang sama? Sejauh ini, meski hubungannya dengan ibu dan anak telah meningkat pesat, Robert Huo belum siap menerima keluarga menggantikan Saun Li. Apalagi secara psikologis, selalu merasa canggung, atau hati nurani yang bersalah. Karena orang lain mengira dia Saun Li, tapi dia tahu dia bukan. Tubuhnya milik Saun Li, tapi jiwanya milik orang lain. Pada saat ini, Natalie Ning menunjukkan separuh wajahnya dari pintu lagi, dan berkata, "Aku akan menutup pintu jika kamu masih tidak masuk." Robert Huo ragu-ragu, dan akhirnya berjalan menuju kamar tidur. Tidak peduli siapa jiwanya, dia hidup sebagai Saun Li menurut akal sehat yang seharusnya. Tidur dengan istrinya di tempat tidur adalah yang seharusnya. Jika terus menolak pasti akan membuat orang merasa ada yang tidak beres. Ketika Robert Huo membuka pintu untuk masuk, Gabi sudah terlelap dengan cahaya redup di kamar tidur. Natalie Ning jelas menggunakan dia sebagai alasan Robert Huo tidak bodoh dan tidak mencoba untuk mengeksposnya. Hanya melihat Gabi yang telah tidur dengan posisi terdalam, dan celah yang ditinggalkan oleh Natalie Ning, dia tiba-tiba merasa sedikit gugup. Ketika dia masih seorang tuan muda, Robert Huo tidak asing dengan wanita, tetapi kecuali untuk pertama kalinya, dan hanya sekarang, dia merasa bersemangat tanpa bisa dijelaskan. Dalam pikirannya, postur mempesona Natalie Ning melintas samar-samar. Sekarang, sosok panas ini tersembunyi di bawah selimut, asalkan membukanya, akan bisa melihatnya, dan bahkan menyentuhnya. Robert Huo naik ke tempat tidur, tetapi dia sengaja pindah sedikit lebih jauh dari Natalie Ning, agar tidak mengalami sesuatu yang tidak boleh disentuh. Setidaknya, sebelum siap mental, atau memberitahu Natalie Ning yang sebenarnya, Robert Huo tidak ingin memanfaatkannya. Namun, jaraknya membuat Natalie Ning sedikit tidak senang. Tidak tahu apakah dia menutupi bagian bawah wajahnya dengan selimut. Suaranya terdengar agak teredam. "Apa yang kamu lakukan sejauh itu? Lihat saja buat orang kedinginan." Robert Huo harus bergerak perlahan ke arahnya, sampai kaki keduanya bersentuhan, dan dia berhenti. Aroma samar datang dari arah Natalie Ning, membuat Robert Huo tidak mengantuk sama sekali. Natalie Ning tidak mengatakan apa-apa lagi atau apa yang harus dilakukan. Napasnya sedikit lemah dan dia sepertinya tertidur. Tetapi dari getaran aneh yang sesekali ingin dia pindahkan tetapi berusaha untuk disembunyikan, Robert Huo tahu bahwa dia juga tidak tertidur. Keduanya telah memiliki anak perempuan berusia 7 tahun, tapi mereka seolah pertama kali memasuki kamar pengantin. Satu berbaring telentang dan yang satu lagi miring, tidak berani duluan berkata. Bab 27. Malam yang tak terlupakan berlalu. Keesokan paginya, Robert Huo bangun dengan perlahan untuk membuat sarapan, karena takut akan membangunkan keduanya. Dia tidak tahu, Natalie Ning membuka matanya begitu dia meninggalkan pintu kamar. Dalam beberapa tahun terakhir, dia menderita tekanan mental yang berlebihan. Tidurnya selalu tidak nyenyak, dan dia bangun setelah sedikit bergerak. Ditambah Robert Huo tidur satu ranjang dengannya, itu membuatnya merasa aneh.
Jelas mereka berdua punya anak, tapi saat Robert Huo berbaring di sampingnya, Natalie Ning selalu merasa seperti sudah kembali saat pertama kali bertemu Sound Lee. Dengan kata lain, itu lebih seperti orang lain yang terbaring di sana. Natalie Ning tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya, itu aneh. Tidak banyak waktu, terdengar suara memasak dari dapur, dan aroma samar menembus melalui celah pintu. Saat Robert Huo membawakan sarapan, Natalie Ning sudah mengajak Gabi mandi, dan menguncir rambutnya. Melihat rambut hitam legam Gabi, Robert Huo tiba-tiba memiliki lebih banyak pemikiran di benaknya. Dia berjalan mendekat dan berkata kepada Natalie Ning, biar aku saja. Natalie Ning tercengang dan menatapnya, kamu. Dia ingin bertanya mengapa bisa mau menguncir rambut putrinya. Sound Lee tidak pernah suka melakukan ini, dia merasa merepotkan dan membosankan untuk menguncir rambut wanita. Tapi aku tidak terlalu bisa, coba ajari aku, kata Robert Huo, mengambil sisir dari tangan Natalie Ning. Dengan hati-hati meluruskan rambut Gabi, dan kemudian bertanya, bagaimana mengikat kuncir kuda ganda? Pisahkan dari tengah, tidak poninya lebih panjang, jadi harus disisir ke belakang. Jika pendek, itu tidak perlu lagi, cukup begini saja, kata Natalie Ning sambil mengajarinya cara menguncir. Robert Huo adalah orang yang sangat cerdas, seperti kuncir kuda ganda sederhana ini, dia dengan cepat mempelajarinya. Segera, dia mengikat rambut Gabi, melihat sekeliling, lalu tertawa kelihatannya lumayan. Natalie Ning memandangi kuncir kuda Gabi dengan tatapan kosong, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gabi menyentuh rambutnya dan tertawa bahagia. Ayo, ayo sarapan. Robert Huo meraih tangan Gabi dan berjalan menuju meja makan, Natalie Ning mengikuti. Duduk di meja makan dan memperhatikan Robert Huo, yang sedang makan dan mengobrol dengan Gabi, hubungan antara ayah dan anak perempuan itu tampak semakin baik. Natalie Ning berkata, seingatku kamu tidak suka menguncir rambutnya dulu. Kamu juga mengatakan itu dulu. Robert Huo menoleh dan berkata, aku tidak tahu bagaimana menghargai keluargaku sebelumnya, tetapi sekarang aku mengerti. Natalie Ning menatapnya, tidak berbicara, hanya matanya yang merah. Dia adalah wanita yang sangat emosional, tidak seperti Novaji, yang memiliki emosi yang langsung keluar. Kapanpun dia marah atau sedih, air matanya akan langsung mengalir. Kalau menambahkan garam ke dalam susu, itu tidak akan terasa enak, kata Robert Huo. Natalie Ning tertegun, dan kemudian mengerti apa yang dia maksud, jadi dia menyeka sudut matanya. Setelah makan, keluarga tiga orang ini keluar dan melihat mobil Novaji menunggu di pinggir jalan. Natalie Ning berjalan ke Novaji, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas bagaimana bos bisa mengemudikan mobil setiap hari untuk menunggu sopirnya. Tidak apa-apa, aku jarang mengemudi, jadi aku sudah mulai merasa kaku, jadi sesekali harus mengemudi, kata Novaji. Mengetahui bahwa Novaji selalu menjaga keluarganya, dalam hal ini, tidak peduli berapa banyak bujukan tidak ada gunanya. Natalie Ning tidak banyak bicara, memanggil Gabi ke dalam sepeda listrik, dan kemudian mengantarnya ke sekolah. Sampai jumpa Bibiji. Gabi melambai dari kursi belakang sepeda listrik. Sampai jumpa Gabi. Novaji menjawab sambil tersenyum. Setelah keduanya pergi, Robert Huo dan Novaji masuk ke dalam mobil. Pergi ke perusahaan? Tanya Robert Huo. Tidak pergi ke perusahaan dagang donglai, kata Novaji. Robert Huo melirik kaca spion dan melihat Novaji sambil tersenyum. Perusahaan dagang donglai meneleponku pagi tadi, bersedia membayar setengah harga, dan sekarang menandatangani kontrak di masa lalu. Kamu setuju terlalu cepat. Jika kamu mengundurkannya untuk beberapa hari lagi, kamu setidaknya bisa menghasilkan setengah lagi, kata Robert Huo. Novaji menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya banyak waktu, aku harus mendapatkan perusahaan dagang donglai secepat mungkin. Jika aku tidak bisa menunggu mereka menandatangani kontrak, Charles Ji mungkin saja bisa merebutnya. Itu benar juga. Robert Huo mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian, keduanya datang ke perusahaan dagang donglai. Kontraknya sudah siap. Novaji selalu membawanya. Kali ini, perusahaan dagang donglai tidak memainkan trik apapun, dan menandatangani kontrak pembelian dengan harga yang dinegosiasikan di telepon. Kembali ke mobil dengan kontrak, Novaji akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, nyaris bersorak. Setelah menyelesaikan pembelian, setidaknya di kantor, Charles Ji tidak bisa mencari masalah apapun untuknya. Adapun Dewan Perdagangan, ini bukan sesuatu yang perlu dipertimbangkan Novaji untuk saat ini. Terima kasih banyak untuk kali ini. Jika bukan karena saranmu, aku mungkin akan melakukan kesalahan yang besar. Novaji berkata, katakan saja, hadiah apa yang kamu inginkan. Tapi jangan katakan CEO. Jika tidak bisa menjadi CEO, harusnya bisa menjadi asisten GM, kan? Robert Huo tersenyum. Novaji sedikit terkejut, lalu tertawa, dan berkata, untuk jasamu kali ini, dengan paksaan aku bisa memberimu kesempatan magang. Tapi tidak mudah jika ingin menjadi karyawan tetap. Kalau urusan Dewan Perdagangan juga sudah selesai, tidak perlu magang kan? Tanya Robert Huo. Apa menurutmu hanya beberapa kata yang kamu ucapkan hari itu benar-benar bisa membuat Howard sia? Kamu tidak percaya diri? Tidak, aku percaya.
Melihat Robert Huo dengan tenang mengucapkan kata-kata percaya diri seperti itu, Novaji menggelengkan kepalanya setelah sekian lama dan berkata, "Oke, asalkan urusan Dewan Perdagangan ini selesai, kamu akan resmi menjabat posisi itu. Tapi kenapa aku merasa sepertinya kamu melakukan ini hanya untuk posisi?" Tidak heran jika Novaji curiga. Robert Huo beberapa kali mengatakan bahwa penghargaan terutama didasarkan pada posisi. Termasuk kali ini, juga berharap bisa menjadi asisten GM. Robert Huo tersenyum dan berkata, "Setiap orang ingin sedikit terpandang. Bagaimana bisa menjadi sopir saja, setidaknya mau naik jabatan sedikit." Sesederhana itu. Sesederhana itu. Novaji berhenti bertanya, karena dia tahu tidak masalah apa yang dikatakan pihak lain itu jujur atau bohong. Asalkan jika dia tidak ingin memberitahunya, tidak masuk akal untuk bertanya lebih banyak. Setelah itu, keduanya melaju menuju perusahaan. Pada saat yang sama, di kantor cabang Ji, seorang pria berusia sekitar 50 tahun duduk di kursi utama. Charles Ji dengan hormat berkata, "Paman ketiga, kali ini kamu harus mengambil kesempatan untuk menurunkan Novaji sialan itu, jika tidak dia akan pamer setiap hari." "Ya, itu tidak sulit, bukankah kamu sudah menanyakannya? Dia belum mendapatkan barangnya dari perusahaan dagang Donglai. Perusahaan sangat membutuhkan bahan baku ini, dan sangat merepotkan untuk menunda periode konstruksi. Masalah ini cukup untuk membuatnya turun. Jangan khawatir, aku di sini hari ini, tidak mungkin untuk kembali dengan tangan kosong," kata lelaki tua itu. Dia adalah paman ketiga dari Charles Ji, Colin Ji, dan salah satu yang lebih berkuasa di keluarga ini Ji. Dia adalah direktur departemen pembelian di perusahaan. Direktur yang sama, tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada perusahaan cabang. Meskipun itu adalah GM seperti Novaji, dia tidak ada apa-apanya di matanya. Kali ini Colin Ji datang, karena Charles Ji berkata bahwa dia telah merebut pegangan Novaji dan ingin mengambil kesempatan untuk melepaskannya. Menekan keluarga cabang pada kesempatan tertentu telah menjadi salah satu hal yang paling ingin dilakukan oleh keluarga inti Ji. Saat dia berbicara, sekretaris wanita muda dan cantik dari Charles Ji datang dan membungkuk dan berkata, "Tuan Ji, mobil GM telah memasuki garasi perusahaan." "Oke, temui dia, biarkan dia datang ke sini sekarang juga," kata Charles Ji. Ketika sekretaris wanita pergi, Colin Ji dan Charles Ji saling memandang, keduanya tersenyum penuh kemenangan. Bagi mereka, tidak ada yang lebih menarik daripada memenangkan GM dari keluarga cabang. Tidak lama kemudian, Novaji dan Robert Huo naik dengan lift. Begitu dia keluar dari lift, dia dihentikan oleh sekretaris wanita dengan riasan tebal. "DM, manajer Ji memintamu segera pergi ke ruang rapat." Nada suara sekretaris wanita itu tidak terlalu sopan. Dia berada di pihak Charles Ji, baik di perusahaan maupun di tempat tidur. Bab 28. Charles Ji selalu meremehkan Novaji, dan ketika dia menyebutkannya, dia juga meremehkan dalam segala hal. Mengikuti orang seperti itu, bagaimana bisa sekretaris wanita ini memandang dirinya? Di matanya, Novaji hanya memanfaatkan marga Ji. Kalau bukan dari keluarga cabang Ji, mungkin dia tidak akan sebaik dirinya. Mungkin ini adalah pandangan dunia dari beberapa kelas bawah, selalu merasa tidak ada latar belakang. Seluruh orang dunia tidak sebaik mereka. Novaji tidak peduli dengan sekretaris perempuan ini, jadi dia hanya berkata, "Ya." Sekretaris wanita tidak membungkuk atau berpamitan. Dia berbalik dan pergi, sikapnya agak sombong. Robert Huo berkata dengan emosi di belakang, "Orang seperti ini sangat cocok untuk dijadikan tumbal." Novaji balas menatapnya. Berkata, "Sayangnya, orang memperlakukan kita seperti tumbal." Robert Huo tersenyum dan berkata, "Kami setidaknya adalah gorila, jenis dengan efektivitas tempur super. Kenapa aku merasa perkataanmu semakin menjadi-jadi? Dulu kamu tidak berkata seperti ini." Novaji menatapnya dengan curiga. "Aku mengerti beberapa hal, aku bisa menenangkan pikiranku." "Oh iya, menurutmu, ada apa Charles Ji mencarimu?" Robert Huo mengubah topik pembicaraan. Novaji berpikir sejenak dan berkata, "Mungkin pendukung mana yang telah datang. Jika tidak, dia tidak akan sembarangan bertatap muka denganku ketika dia tidak sepenuhnya yakin." Ini adalah penilaian berdasarkan pengetahuannya terhadap cara Charles Ji. Sesampainya di sana, Novaji membuka pintu dan melihat Charles Ji menuangkan teh untuk Colin Ji. Melihat direktur pembelian kantor pusat, Novaji tidak bisa menahan ejekan. Itu persis seperti yang dia pikirkan. Cibirannya membuat Colin Ji dan Charles Ji merasakan penghinaan yang jelas. Colin Ji mendengus dan berkata, "Mengapa, merasa tidak senang melihatku?" "Tidak berani. Aku hanya ingin tahu kenapa paman ketiga datang ke kantor cabang begitu pagi dan memanggilku. Apalagi yang bisa kamu lakukan?" "Tentu saja di sini untuk melihat bagaimana kamu merugikan keuntungan perusahaan." Charles Ji mencibir. "Bagaimana aku merugikan perusahaan? Kamu masih tidak malu bertanya?" Colin Ji berdiri dan berkata dengan dingin, "Aku bertanya, apakah kamu bertanggung jawab atas transaksi dengan perusahaan dagang Donglai?" "Ya, benar. Kalau begitu, kamu berani mengatakan bahwa itu tidak merugikan perusahaan?" Colin Ji tiba-tiba menepuk meja dan berkata dengan marah, "Betapa sangat dibutuhkannya perusahaan ini. Tidak tahu mengapa kamu bekerja sama dengan perusahaan Donglai dan tidak melapor. Menghabiskan banyak hari tanpa hasil, dan membuat orang-orang menertawakan keluarga Ji kami karena tidak berbisnis."
Apa kamu tahu berapa banyak kerugian perusahaan karena insiden ini saja? Novaji melirik Charles Ji dan berkata dengan dingin, aku sangat ingin tahu, bagaimana kalian tahu bahwa kerjasamaku dengan perusahaan dagang donglai telah gagal? Apa pihak mereka yang menelponmu? Kamu tidak perlu peduli bagaimana kami bisa tahu. Jelas sekali kamu melakukan kesalahan besar dalam pekerjaanmu, kenapa? Kamu mau menyulitkan orang lain. Kata Colin Ji dengan sungguh-sungguh. Charles Ji juga berkata, ya, ini adalah kesalahanmu. Kamu harus bertanggung jawab penuh untuk itu. Juga, supirmu, aku mendengar seseorang berkata kemarin. Kamu membiarkan dia pergi sebelum pekerjaan selesai. Aku ingin bertanya kepadamu, jika kamu menggunakan dua sopir sekaligus, apa kamu tidak merasa itu membuang-buang uang? Jangan kira tidak ada yang tahu. Pria ini adalah suami dari teman kuliahmu dulu, ini sama saja dengan penyalahgunaan kekuasaan. Tidak pandai bekerja, malah pandai mengurusi pekerjaan orang lain. Colin Ji memandang Novaji dengan dingin dan berkata, berdasarkan kesalahan serius kamu dalam kerja sama perusahaan dagang donglai, Anda telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Aku akan menggunakan ini untuk mengusulkan kepada Dewan Direksi untuk menghapusmu dari posisi GM. Sebelumnya, Charles Ji akan bertanggung jawab atas semua pekerjaan, jadi kamu bisa beristirahat di rumah. Kamu hanya direktur pembelian, dan kamu tidak punya hak untuk memberhentikanku, apalagi jika aku tidak melakukan kesalahan, kata Novaji. Reaksinya tidak sepenuhnya panik atau memohon seperti yang dipikirkan Colin Ji dan Charles Ji, tetapi lebih tenang. Mendengar ini, paman dan keponakan itu semakin kesal. Colin Ji menepuk meja dengan keras dan memarahi, kamu menyangkalnya. Apakah harus menelepon seseorang dari perusahaan dagang donglai untuk menemuimu? Suara tepukan di meja membuat Colin Ji berhenti berkata. Novaji berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dan berkata, kalian berdua sudah banyak bicara, tapi hanya ingin mengambil perusahaan dagang donglai untuk menggulingkanku. Tapi sebelum itu, tolong kalian lihat dulu kontrak ini. Nadanya yang bahkan sedikit sombong, membuat Colin Ji dan Charles Ji tanpa sadar melihat kontrak yang masih ada di atas meja. Colin Ji mengambil kontrak itu dengan santai dan membukanya. Dia mengerutkan kening hanya setelah beberapa pandangan. Wajah Charles Ji berubah drastis saat dia melihat dari samping. Dia meraih kontrak dan berteriak, tidak mungkin. Bagaimana kamu membelinya? Selain itu, harganya tidak sesuai standar. Mengapa begitu rendah? Wakil manajer Ji, jika kamu berani mengatakan bahwa ini adalah kontrak palsu, aku dapat menuntutmu karena pencemaran nama baik. Jadi, sebaiknya memikirkan beberapa hal sebelum kamu mengatakannya. Novaji mencibir, karena kamu tahu tentang pedagang Xiangjiang, aku pasti sudah menelepon perusahaan dagang donglai. Ejekan Novaji membuat wajah Charles Ji membiru dan merah, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Itu benar, dia memang menelepon perusahaan dagang donglai kemarin pagi. Perusahaan dagang donglai belum berencana untuk berkompromi saat itu, jadi jawaban ke Charles Ji masih untuk dijual ke pedagang di Xiangjiang. Dengan berita ini, Charles Ji langsung menelepon Colin Ji. Siapa sangka setelah semalam, perusahaan dagang donglai telah menandatangani kontrak dengan Novaji dengan harga yang 10% lebih rendah dari harga aslinya. Ada tanda tangan dan stempel resmi dari kedua belah pihak di kontrak. Ini tidak mungkin untuk dipalsukan, kecuali Novaji yang merasa panik karena berbohong. Jadi tidak peduli bagaimana melihatnya, kontrak itu benar. Karena memang benar, jika ingin merepotkan Novaji dari sini, maka tidak akan tahan. Ya, meskipun perusahaan dagang donglai baik-baik saja, tetapi kamu bertindak sebagai pegawai negeri. Robert Wu tersenyum tipis dan berkata, maaf tapi aku lupa memberitahu kalian, aku bukan seorang sopir lagi, tetapi asisten GMG. Menjadi seorang pengemudi hanyalah kepentingan pribadi. Jika menurutmu GMG tidak memenuhi syarat untuk menjadi asisten, lalu aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Asisten. Charles Ji tertegun dan berkata, mengapa aku tidak tahu? Untuk apa memberitahu padamu? Novaji memandangnya dengan dingin dan berkata, jangan lupa, aku adalah GM, dan semua keputusan di tanganku. Harus mengatakan bahwa Novaji masih wanita yang cukup mengesankan. Jika Natalie Ning adalah jenis bunga lembut yang tersembunyi di bawah salju musim dingin, maka Novaji adalah pinus hijau yang berdiri dengan bangga tertiup angin. Dia jelas seorang wanita, tapi dia tidak punya rencana untuk berkompromi dengan dunia ini. Auranya jauh lebih kuat daripada gabungan dua pria Charles Ji dan Colin Ji. Melihat ekspresi dingin Novaji, paman dan keponakan itu terdiam beberapa saat. Karena yang dikatakan Novaji tidak salah, dia adalah Gemban memiliki kekuasaan absolut di keluarga cabang. Jika ingin menyewa asisten, bahkan tidak perlu melewati konfirmasi dari Departemen Personalia. Jika bahkan tidak memiliki hak istimewa ini, apalagi yang akan kita dapatkan lakukan sebagai GM. Robert Wu berubah dari seorang pengemudi menjadi asisten GM. Ini membuat Charles Ji kehilangan kesempatan terakhirnya untuk mencari kesalahan. Tepat ketika dia dan Colin Ji ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, sekretaris wanita cantik itu membuka pintu dan masuk. Saat memasuki pintu, sekretaris wanita itu dengan tergesa-gesa berjalan ke arah Charles Ji dan berkata dengan suara rendah, Tuan Ji, Dewan Perdagangan Provinsi mengirim surat yang mengatakan bahwa permohonan kita untuk bergabung dengan perusahaan dagang telah disahkan. Bab 29. Charles Ji girang, lalu berkata kepada Colin Ji, Dewan Perdagangan sudah menyetujui pengajuannya.
Aku sudah bilang, tidak akan ada masalah. Saat Colin Ji datang, Charles Ji sudah menceritakan keprihatinannya kepadanya, karena sikap Howard Xia saat makan malam hari itu kurang baik, dan ia tidak yakin apakah akan ada masalah dalam masuk ke Dewan Perdagangan. Sekarang sepertinya terlalu banyak berpikir. Colin Ji sedikit mengangguk setuju. Mengatakan, pekerjaan orang keluarga inti Ji tentu saja dapat diandalkan. Charles Ji memandang Nova Ji dengan penuh kemenangan dan berkata, sekalipun perusahaan dagang donglai itu kebetulan, Dewan Perdagangan juga gerbang hantumu, Nova Ji, aku sudah bilang anak keluarga cabang seperti kamu, jujur saja ikuti aku untuk melakukan sesuatu, jangan selalu berpikir untuk maju. Terlalu terburu nafsu, lihat itu, sekarang Dewan Perdagangan menyetujui permohonan kita, dan ketika bertindak sebagai perwakilan untuk perundingan Dewan Perdagangan yang pertama sudah saatnya kamu keluar. Masih sempat untuk meminta belas kasihan, mungkin aku akan memberimu kesempatan. Wajah Nova Ji sangat jelek, dia cukup senang bisa mendapatkan perusahaan dagang donglai. Paling tidak jangan biarkan diri dibatasi oleh Charles Ji dalam hal ini. Siapa sangka mendapat kontrak Charles Ji sudah mengurus Dewan Perdagangan. Dengan cara ini, dia masih tidak bisa lepas dari nasib digulingkan. Memikirkan hal ini, Nova Ji kecewa, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada yang memperhatikan bahwa sekretaris wanita yang masuk memiliki ekspresi aneh di wajahnya, tepatnya, dia malu dan panik. Setelah Charles Ji membentak Nova Ji, sekretaris perempuan itu akhirnya mau tidak mau berbisik manajer Ji. Dewan Perdagangan berkata menunjuk Nona Nova Ji sebagai perwakilannya. Aku sudah bilang, seharusnya. Kata Charles Ji penuh kemenangan, tapi saat berikutnya suara itu tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dengan tiba-tiba, menatap sekretaris wanita itu, dan bertanya, apa katamu? Sekretaris wanita terkaku, dia juga tahu bahwa kabar ini sangat buruk bagi Charles Ji, tetapi dia masih harus mengatakan, surat dari Dewan Perdagangan di provinsi menyatakan bahwa GM Nova Ji telah ditunjuk sebagai perwakilan. Bulan depan pergi ke ibu kota provinsi untuk mengikuti rapat perundingan Dewan Perdagangan yang pertama. Tidak mungkin. Charles Ji segera berteriak, wajahnya pucat, ekspresinya berubah pesat, dan dia meraih keras sekretaris. Charles Ji berkata dengan muram, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan ini? Sekretaris wanita itu terkejut dan berkeringat dingin. Wajahnya pucat, aku hanya membacakan yang tertulis dalam surat itu. Charles Ji mendorongnya menjauh dan berkata dengan marah, ambilkan surat itu sekarang juga. Ya, ini, aku membawanya, kata sekretaris wanita itu, mengulurkan tangan dan menyerahkan surat. Charles Ji melihatnya, wajahnya semakin muram. Surat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perwakilan cabang perusahaan Ji adalah GM Nova Ji. Ini terlihat jelas, dan tidak mungkin dipalsukan. Jantung Charles Ji serasa mau meledak, jelas-jelas dia yang seharusnya menjadi perwakilan bisnis. Bagaimana bisa menjadi Nova Ji? Bagaimana pendapat orang-orang di Dewan Perdagangan? Apa yang sedang dilakukan Howard Xia? Tidakkah mereka tahu bahwa keluarga Ji yang bertanggung jawab atas keluarga inti, bukan keluarga cabang? Ada apa? Tanya Colin Ji dengan ekspresi yang sama cemberutnya. Meskipun Dewan Perdagangan perwakilan satu provinsi dan satu kota tidak ada artinya bagi seluruh keluarga Ji, namun kenyataan yang dibenahi adalah perubahan yang tetap membuatnya sangat tidak bahagia. Aku telepon Howard Xia, mungkin Dewan Perdagangan salah menyebut nama. Charles Ji mengeluarkan ponselnya dan menelepon Howard Xia. Di sisi lain, Nova Ji terpana cukup lama. Meskipun dia tidak melihat kata-kata di surat itu dengan matanya sendiri, suara Charles Ji sangat keras sehingga kecuali dia tuli, dia bisa mendengar semua yang seharusnya didengar. Dia tanpa sadar melihat kembali ke Robert Huo di belakangnya, dan Robert Huo memberinya senyum tipis. Nova Ji menoleh dan menatap Charles Ji yang menelepon, dengan senyum di mulutnya. Telepon Charles Ji tersambung. Sebelum Howard Xia sempat berbicara, dia berteriak, Wakil Ketua Xia. Ada apa dengan Dewan Perdagangan? Bagaimana kamu bisa membuat kesalahan tentang hal yang penting sebagai perwakilan komersial? Howard Xia berkata dengan nada bingung di telepon, ada apa? Apa ada salah? Perwakilan Dewan Perdagangan jelas-jelas kenapa menulis Nova Ji? Benar-benar kesalahan yang serius, Dewan Perdagangan harus segera memperbaikinya. Kata Charles Ji dengan sungguh-sungguh. Howard Xia terkekeh dan berkata, aku tidak mengerti apa yang dikatakan wakil manajer Ji. Perwakilan Dewan Perdagangan seharusnya menjadi GM sebuah perusahaan. Kami semua calon sesuai aturan, dan kami tidak mendapatkannya. Ada apa? Tentu saja. Jika GM perusahaan kalian bukan Nona Nova Ji, maka kami akan memperbaiki kesalahannya tepat waktu. Kamu, Charles Ji tidak bisa mendengar sikap Howard Xia yang acuh tak acuh. Jika dia bisa menggulingkan Nova Ji dengan santai dan menggantikannya sebagai GM, dia masih perlu bersemangat untuk menjadi perwakilan bisnis. Jika Howard Xia berdiri di depannya, Charles Ji mungkin akan memberinya pukulan untuk melampiaskan amarahnya, tetapi sekarang dia hanya bisa mengutuk beberapa kata kotor melalui telepon. Howard Xia juga tidak marah. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, sepertinya wakil manajer Ji ada kesalahpahaman. Lalu perusahaan bisa menentukan siapa gamenya dulu, lalu mengajukan ke Dewan Perdagangan untuk mengganti perwakilan. Ada hal lain yang harus aku lakukan, maaf. Setelah berkata, Howard Xia langsung menutup telepon dan membuang ponsel Charles Ji yang marah.
Di ibu kota provinsi, Howard Xia melemparkan telepon ke atas meja sambil mencibir, dan berkata kepada seorang pria berusia 60-70 tahun yang duduk di seberangnya, "Lihat, saluran langsung keluar gaji benar-benar tidak dapat digunakan, jadi hanya mengutuk untuk masalah kecil seperti itu. Temperamen yang sempit tidak bisa membuat masalah besar." Orang tua di sisi lain bersenandung dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kami memang mengabaikan pengaruh pertikaian keluar gaji. Kali ini aku memberikan bantuan kepada gadis bernama Novaji, yang bisa dianggap cocok dengan cabang keluarga hubungan. Jika keluarga Ji benar-benar berpindah tangan di masa depan, kami tidak tersinggung." Oh iya, itu semua tergantung sopir bernama Sound Lee. Kopi dibuat dengan baik dan visinya sangat luas. Mungkin banyak anggota keluarga Ji yang tidak selengkap yang dia kira. Howard Xia masih mengingat Robert Wu dan berkata dengan kagum di wajahnya, "Anak ini bukan orang biasa, kalau bukan karena supir keluarga Ji, sangat ingin menggalinya." Orang tua itu tersenyum, berkata, "Jarang sekali mendengarmu memuji seseorang, tapi aku sangat ingin bertemu Sound Lee ini, untuk melihat betapa berbakatnya dia, sehingga Raja Buah kita bisa memujinya." "Menunggumu. Aku tidak akan pernah kecewa," kata Howard Xia dengan ekspresi percaya diri. Tua itu tersenyum tanpa sepatah kata pun. Sebagai ketua Dewan Perdagangan, lelaki tua bernama Sterling Kang ini memiliki banyak sumber daya. Meskipun asetnya mungkin tidak sebagus beberapa pengusaha terkemuka, tidak ada yang berani meremehkannya dalam hal koneksi. Seperti Howard Xia, dia juga tipe orang yang sangat gigih, dan dia jarang memuji siapapun atas inisiatifnya. Sterling Kang masih mempercayai visi Howard Xia, dan dia sangat tertarik pada pemuda bernama Sound Lee. Soal ini tidak terburu-buru, pokoknya sebulan kemudian akan menjadi pertemuan pertama perwakilan Dewan Perdagangan yang baru direkrut, dan Novaji akan datang. Pada saat yang sama, Charles Ji yang merusak ponselnya sangat frustasi. Dia ingin memarahi seseorang, tetapi dia tidak tahu siapa yang harus dimarahi. Perasaan gemetar di sekujur tubuhnya menyebabkan Colin Ji menjadi murung dengan postur tubuhnya yang akan berbaring setiap saat dengan nafas yang tidak seimbang. Dia menatap Novaji lama, tanpa mengucapkan kalimat terakhir, berbalik dan berjalan keluar ruang rapat. Novaji mengelola perusahaan dagang Donglai dan menjadi perwakilan Dewan Perdagangan. Semua alasan yang sah bahwa dia dapat menghentikannya dari pekerjaan menghilang, dan dia hanya akan menghinanya jika dia tetap tinggal. Melihat Colin Ji akan pergi, Novaji tersenyum dan berkata, "Paman ketiga, sudah datang ke sini dan pergi begitu cepat. Makanan di perusahaan cukup enak." Colin Ji terus berjalan, mendengus dingin, membuka pintu dan berjalan keluar. Dia pergi, meninggalkan Charles Ji. Menatap Novaji dengan garang, Charles Ji berkata, "Jangan bangga dulu, biarpun kamu jadi perwakilan Dewan Perdagangan, apa yang seharusnya jadi milikku, cepat atau lambat akan menjadi milikku. Terserah apa katamu, yang penting aku sudah menjadi perwakilan Dewan Perdagangan." Ejek Novaji. Bab 30. Ejekan ini membuat Charles Ji mengertakkan gigi dengan marah, dan akhirnya memarahi lagi. Sekretaris wanita itu memandang Novaji dengan malu-malu. Dia tidak berani sombong seperti sebelumnya. Setelah lama di perusahaan, dia masih bisa membedakan mana situasi yang baik dan mana yang buruk. Posisi Novaji sekarang lebih stabil. Dia sombong, itu sama saja dengan cari mati. "DMG, jika tidak ada apa-apa lagi, aku akan keluar dulu." Sekretaris wanita itu tergagap sedikit. Novaji mencibir dan melambaikan tangannya dengan jijik, bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengannya. Ada banyak keheningan di ruang rapat, dan Robert Wu melangkah maju. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat untuk GMG. Mulutmu semakin pintar bicara," kata Novaji, tapi senyuman di wajahnya tidak bisa ditahan. Benar-benar tidak terduga untuk menjadi salah satu perwakilan Dewan Perdagangan. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Charles Ji. Dan semua ini adalah keuntungan yang diberikan Robert Wu untuknya. Tanpa pria ini, Novaji saat ini mungkin sudah tersingkir. "Kamu benar-benar ingin jadi asisten GM?" Novaji bertanya tiba-tiba. "Tentu saja, setidaknya gajinya lebih tinggi daripada sopir," kata Robert Wu. "Oke, nanti aku panggil Hari dan ubah posisimu," kata Novaji, lalu mengulurkan tangannya dan berkata dengan ekspresi serius, "Tidak peduli bagaimana, kali ini, terima kasih banyak padamu." "Sama-sama." Robert Wu menjabat tangan dengan senyum lebar. Di luar ruang rapat, Charles Ji buru-buru mengikuti Colin Ji dan berkata dengan enggan, "Paman ketiga, apakah kamu benar-benar pergi seperti ini?" Colin Ji memelototinya dan memarahi, "Bukannya kamu bilang perwakilan Dewan Perdagangan sudah pasti jatuh ke tanganmu? Kenapa semuanya sekarang berubah?" Aku tidak tahu." Charles Ji menangis, dan dia juga bertanya-tanya bagaimana, dalam semalam, sepertinya seluruh dunia penuh dengan kebencian terhadapnya. Bisa merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi Charles Ji tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. "Sampah." Colin Ji kembali memarahi, "Bahkan perempuan dari keluarga cabang saja tidak bisa kamu bereskan, dasar tidak berguna." Charles Ji tidak bisa mengangkat kepalanya ketika dimarahi, dan dia tidak berani membantah. Dia hanya bisa mengikuti di belakang dan mengantar Colin Ji keluar dari perusahaan. Sampai Colin Ji masuk ke dalam mobil dan pergi, senyuman kaku di wajah Charles Ji langsung lenyap. Dia sedikit cemberut, lalu berbalik dan memandang ke kantor Novaji.
Dasar wanita sialan, tunggu dan lihat saja pembalasanku. Kata Charles G dengan kejam. Sebagai anak dari keluarga inti, diremehkan oleh keluarga cabang sangat memalukan bagi Charles G. Jika menyebarkannya, khawatir akan ditertawakan oleh orang lain. Dia tidak tahan dengan rasa malu seperti ini. Dia harus menemukan kesempatan untuk mendapatkan tempat itu kembali. Bagi Novaji, hari ini adalah hari yang sangat indah. Seperti biasa, Robert Wu pulang kerja sekitar pukul 6, dan Novaji diantar pulang oleh sopir kedua. Tentu saja, sekarang dia telah dipromosikan menjadi asisten GM dan bukan lagi seorang sopir. Sekarang tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang dia. Saat ini, Gabi biasanya sepulang sekolah dan dibawa ke toko pakaian tempat Natalie Ning bekerja. Tapi masih ada 1 jam lagi sebelum Natalie Ning pulang kerja. Setelah memikirkannya, Robert Wu merasa bahwa hari ini adalah hari promosinya, dan dia harus mengajak istrinya menikmati makan besar. Lagi pula tidak ada urusan apa-apa, dia langsung menuju ke toko pakaian tempat Natalie Ning bekerja. Toko pakaian tidak terlalu jauh dari perusahaan, dan tidak butuh waktu lama untuk Robert Wu sampai di tempat. Namun, begitu sampai, mendengar suara berisik di dalam. Dia berdiri di depan pintu dan melihatnya, tetapi wajahnya langsung tenggelam. Melihat Natalie Ning menutupi wajahnya, dan dimarahi oleh seorang wanita gemuk sambil menunjukinya, seorang pegawai di sebelahnya menghiburnya, dan seseorang menarik wanita itu. Gabi dipeluk oleh staf di dekat konter, dan gadis kecil itu terlihat sangat marah, dan meneriaki wanita itu. Wanita jahat, kamu tidak diizinkan untuk memukuli ibuku. Gabi, jangan bicara sembarangan. Bisik orang yang memeluk Gabi dan mencegahnya mendekat. Wanita itu menunjuk ke Natalie Ning dan berteriak dan mengutuk dasar jalang. Kamu pikir kamu bisa menjadi wanita licik jika kamu cantik? Aku harus memukulmu sampai mati hari ini. Natalie Ning penuh dengan keluhan dan amarah, tetapi dia hanya menutupi wajahnya tanpa berbicara. Melalui jari-jarinya, dia dapat melihat bahwa pipinya merah dan bengkak, dan dia jelas ditampar. Bahkan jika dia kurang beruntung, beberapa tamu datang tadi, dan salah satu pria memuji Natalie Ning ketika dia melihat bahwa Natalie Ning begitu cantik. Wanita gemuk mungkin cemburu. Dia bergegas dan memarahi pria itu melihat wanita cantik sampai tidak melihat jalan lagi. Natalie Ning dengan ramah ingin membujuknya, siapa tahu wanita itu menamparnya dan kemudian memarahinya. Hal semacam ini tidak jarang terjadi, setelah lama membuka toko, bisa melihat semuanya. Orang-orang di toko juga sudah terbiasa dengan pelanggan yang tidak masuk akal. Menurut mereka, Natalie Ning memang dianiaya, tapi demi kepentingan bisnis toko, hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan api amarah ini. Jika mereka tidak bisa menahan, akibatnya akan berat. Hal serupa terjadi di masa lalu. Alih-alih membantu mereka, bos memotong seluruh gaji pemilik toko untuk memberi kompensasi kepada pelanggan agar berdamai dengan pelanggan dan menghindari kecaman dari sisi bisnis. Dalam kata-kata bos pembeli adalah raja, dan raja menegurmu, dengarkan saja, dan siapapun yang berani membantah langsung dipecat. Semua orang bekerja untuk menghasilkan uang, dan tidak ada yang mau dihukum karena satu orang dianiaya, kalau tidak seluruh toko akan dihukum. Oleh karena itu, para asisten toko yang menghentikan wanita itu saling menggemakan kata-kata satu sama lain, dan tidak ada yang berinisiatif untuk membela Natalie Ning. Robert Wu masuk ke toko saat ini, mata Gabi tajam, dan ketika dia melihatnya, dia berteriak, "Ayah, ayah!" Beberapa orang menoleh dan melihat ke depan. Robert Wu tidak menghiraukannya, berjalan langsung ke Natalie Ning dan melihat tangannya menutupi pipinya. Natalie Ning pun tampak merasa sangat malu, suaminya melihatnya dipermalukan, dia sungguh tak berdaya. Robert Wu mengulurkan tangan dan melepaskan tangannya, melihat sidik jari di pipinya, matanya semakin dingin. Meski hanya menempati tubuh Sound Lee, namun dari segi jiwa ia dan Natalie Ning belum benar-benar menikah. Tetapi sekarang setelah dia mencapai titik ini, Robert Wu tidak akan tinggal diam. Terlebih lagi, ketika Gabi pernah diam-diam memberinya setengah daging sosis, dia bersumpah akan membuat mereka berdua menjalani hidup terbaik mereka. Apakah itu untuk menebus kesalahan Sound Lee atau untuk menghargai hubungan keluarga yang langka ini? Biasanya menjaga Natalie Ning dengan segala cara, dan bahkan pekerjaan rumah pun enggan membiarkannya melakukannya lagi. Sekarang melihat pipinya yang merah dan bengkak, amarah di hati Robert Wu sudah mau meletus seperti gunung berapi. Dia berbalik, berjalan cepat ke wanita itu, dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu menamparnya?" Wanita itu langsung menjawab, "Menamparkan wanita jalang, memang kenapa, kamu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Robert Wu tiba-tiba menamparnya. Gerakannya begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Robert Wu akan bertindak begitu tegas. Seluruh tubuh wanita yang ditampar wajahnya miring ke samping, dan 5 sidik jari muncul dengan kecepatan terlihat dengan mata telanjang. Toko menjadi jauh lebih sepi dalam sekejap, semua orang memandang Robert Wu dengan takjub, bahkan Natalie Ning tercengang. Ketika dia melihat Robert Wu datang, dia hanya merasa sedikit malu, tetapi dia tidak menyangka Robert Wu begitu tegas. Butuh beberapa detik bagi wanita itu untuk bereaksi. Dia menutupi wajahnya dan tidak terburu-buru ke depan. Sebaliknya, dia hanya duduk di tanah dan mulai menendang, dan berteriak dengan keras, "Dia menamparku! Dia menamparku!" Pria di sebelahnya yang baru saja membujuknya pulih, dan memarahi Robert Wu, "Kamu berani menamparnya?
Dia tidak datang sendiri, dia datang dengan pasangannya. Seorang pria lain juga mengikutinya, dan sudah ingin menyerangnya. Robert Wu memandang mereka dengan dingin dan berkata, kalau kalian berani menyerang, aku akan membuat kalian berbaring di tempat tidur selama paruh pertama tahun ini. Nadanya tidak tinggi, tapi kata-katanya yang mendominasi dan mengejutkan. Mantan tuan muda keluarga Huo, aura tinggi seorang petinggi yang sebenarnya tidak diragukan lagi memancar kuat pada saat ini. Bersambung.